kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada hari ini, kita akan menginterview salah seorang senior pilot di salah satu maskapai penerbangan di UAE. Tetapi sebelumnya, Don't forget to subscribe and click the bell. Thank you. Ya, selamat siang kawan-kawan semua. Pada hari ini kita sudah ada salah satu narasumber lagi, yaitu pilot senior di salah satu penerbangan di Abu Dhabi. Mungkin kita bisa langsung ke beliau untuk memberikan perkenalan secara singkat. Nanti kita tanya-tanya ataupun bincang-bincang lebih detail lagi. Silakan, Kapten Rido. Selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Nanang Rido dan saat ini berdomisili di Abu Dhabi dan di salah satu airline BUMN di United Arab Emirates, yaitu Etihad Airways. Dan pengalaman saya sebelumnya adalah di Indonesia, di Garuda selama hampir 17 tahun. Kemudian pindah ke AirAsia di Malaysia selama kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian pindah ke Middle East di Etihad Airways sampai tahun ini, 2020. Oke. Ya, itu Kapten Rido lulusan dari mana ya, Cap? Kalau boleh tahu? Saya lulus dari PLP Curug, sekolah negeri. Sekarang namanya kalau nggak salah STPI ya, Sekolah Tinggi Penerbangan ya, Indonesia. Ya. Oke, jadi ini masih bisa dibilang kita satu rumpun ini di Departemen Perhubungan. Sekolah Departemen Perhubungan ini. Oke, sekolah negeri ya. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya nih Kapten Rido, sudah lama nih di Abu Dhabi kan? Terutama dengan adanya kasus ataupun juga pandemik COVID-19 ini, bagaimana kira-kira keadaan penerbangan di Abu Dhabi sendiri, di maskapai penerbangan yang sekarang Kapten Rido sedang bekerja? Secara umum ya, penerbangan di dunia sekarang lagi kena impacted cukup boleh dibilang cukup parah kali ya, bahasanya kali parah ya. Dunia penerbangan related ke tourism juga, perhotelan, banyak sekali yang kena dan mungkin jutaan ya. Kita kehilangan job dan sebagian besar harus pulang dari negara masing-masing, especially yang expatriate kayak kita ini. Kita ini tiap hari dia gelisah karena dunia penerbangan dan dunia tourism sangat lesu, bahkan tidak ada kali ya. Sangat ya, bayangin aja sekarang orang yang mau datang ke atau travel nggak bisa. Dan sementara ini penerbangan masih bisa survive karena kayak airline besar seperti Three Musketeers di Middle East, kita sudah tahu lah, Qatar, Etihad, Emirates. Ya, itu Three Musketeers ini masih sibuk untuk melayani kargo, jadi kebutuhan logistik dan kebutuhan tentu saja kesehatan, yang mungkin saja salah satu contoh kita bawa dari Jerman melewati Abu Dhabi menuju Indonesia atau menuju negara-negara yang membutuhkan, atau dari Cina kita bawa ke Amerika misalkan lewat Abu Dhabi, atau dari Cina ke Afrika ya, kita juga yang bawa. Kemudian kargo tadi, terutama kebutuhan logistik ya, pangan dan yang kita perlukan sehari-hari seperti pangan dan kesehatan. Ya, jadi sementara ini cukup sibuk ya. Oke, spesialisasi Kapten Rido sebenarnya ini ya, pesawat penumpang ya? Ya, situasi saat ini seperti pesawat 787. Kebetulan kan pesawatnya sangat irit dengan kapasitas yang cukup besar ya, mendekati 777, mendekati 777. Walaupun tidak didesain untuk kargo, tapi perut dari pesawat itu
kita bisa membawa cukup banyak. Bahkan kita bisa take off maksimum take off weight dengan membawa barang-barang saja, membawa apa namanya logistik tanpa penumpang ya. Ya, tanpa penumpang. Dan Jadi, untuk penumpang sendiri, Aha. untuk penumpang sendiri kita bawa pengalaman kita bawa antara 50-an penumpang. Itu biasanya penumpang-penumpang yang mau pulang atau mau bekerja di tempat-tempat tertentu, misalkan ekspatriat yang bekerja di UAE mau dari Indonesia atau dari Filipina atau dari UK, dia mau masuk kerja, nah itulah penumpang sementaranya yang kita bawa. Atau orang UAE sendiri yang mau pulang, yang tadinya stuck di negara lain seperti di Amerika, Eropa atau di mana saja, dia mau pulang ke UAE, itulah penumpang yang kita bawa saat ini prioritasnya. Oke, jadi bisa dibilang itu pesawat penumpang nggak pernah penuh ya setiap kali Kapten Rido bawa ya? Mungkin hanya 30% dari kapasitas? Itu ada protokol COVID-19. Jadi protokol COVID-19 itu satu baris itu berapa penumpang, di belakangnya selang-seling berapa penumpang. Yang saya tahu kalau pesawat 777 itu maksimum 150-an. Oke. Enggak exactly 150 ya. Kapasitas semuanya konfigurasi. Ya, tergantung konfigurasi pesawat. Karena pesawat itu kan ada konfigurasinya masing-masing. Jadi tergantung konfigurasi ya kurang lebih 150 penumpang. Ya, kalau gitu. Maksimumnya sebenarnya berapa seat itu, Cap? 777? 777 itu macam-macam. Ada 3 tipe. Ya, kurang lebih 300. Oh, jadi 50% ya. berarti ya? Ya, 50%-an. Jadi kurang lebih semua ya, karena konfigurasi pesawat kan beda-beda. Ada first class, ada bisnis, ada ekonomi. Ada juga yang cuma ekonomi sama bisnis class, jadi itu beda jumlah penumpang. Oke. Ya, itu sendiri kalau misalnya sekarang di dunia penerbangan, pasti ada standar-standar baru itu ya. Ketika menghadapi COVID-19 ini, apa aja kira-kira perubahan dari yang biasanya, prosedur-prosedur biasanya yang Kapten sebagai pilot lakukan, dan dengan adanya COVID-19 ini, protokol apa aja tambahan-tambahannya aja? Untuk pilot sendiri atau kru, kita punya protokol COVID-19. Contoh sederhana ya, karena kan setiap airline mungkin punya aturan sendiri-sendiri. Ya. Kebetulan di airline kami itu, contohnya pilot, sebelum berangkat, dia harus ngeklik dong. Normal flight aja dia harus ngeklik di dalam absen ya, kita absen di komputer, bahwa kita semua dokumen valid. Yang kedua, kita fit to fly. Jadi kita tanya diri sendiri, kita fit to fly nggak? Maksudnya kita sehat nggak? Kita lagi batuk atau lagi demam enggak? Itu ada screen di reporting check-in kita diklik. Kalau kita ngeklik itu berarti kita sadar bahwa kita sehat. Kemudian ada prosedur lain, misalkan ya wearing the glass, mask, kemudian yang baru kan cek temperatur enggak. Kemudian kita terbang dengan segala macam protection ya. Kalau cabin dia pakai face shield, pakai baju itu baju APD ya. APD kayaknya gitulah ya. Kemudian di dalam kokpit sendiri pintunya selalu tertutup. Kemudian toiletnya sendiri bagaimana penanganannya itu detailnya di cabin crew atau cabin manager yang akan mengatur. Kemudian siapa yang report ke kokpit, siapa yang boleh masuk, semua kalau bisa pakai calling ya, pakai interphone. Sebanyak mungkin. Tapi hal-hal tertentu yang kita nggak bisa hindari, misalkan orang rem atau istilahnya koordinatornya kan dia harus keluar masuk gitu. Yeah. Atau kalau kargo ada loadmaster yang ngitungin kalkulasi kita barang-barang yang kita angkut untuk balancing pesawat. Kayak gitu-gitu kita nggak bisa hindari, makanya kita harus benar-benar jaga jarak, pakai itu. Kemudian kalau kokpit sudah tutup, mungkin untuk mempermudahkan komunikasi, kemungkinan kalau terbang mungkin nggak pakai ini, karena nggak mungkin kita terbang pakai ini 15 jam ngobrol sama kokpit ya. Mungkin
Ya itulah, kemudian semuanya dibersihkan pakai alkohol, standar-standar kayak gitu deh. Oke. Itu di tes swab test Ya. nggak? Sebelum berangkat, sekali berangkat di swab test apa tidak? Enggak, Mas. Karena kita kan memang profesional, jadi makanya tadi ada tombol fit to fly. Kalau kita merasa demam, merasa nggak sehat, kita nggak boleh terbang. Tapi setelah mendarat kita ada swab test. Oh, setelah mendarat ya? Ya, swab test ya. Swab test itu besoknya kalau kita tidak ditelepon berarti kita tidak sakit, tidak positif. Kalau nggak ada telepon ya. Kemudian kita libur 3 hari. Sebelumnya malah kita tinggal di hotel, nggak boleh sama keluarga. Jadi kita benar-benar dikarantina di hotel. Sebelumnya ya. Tapi sekarang mungkin karena udah reduce, kita boleh tinggal di rumah. Kemudian 3 hari kemudian, karena kan itu hasilnya kan 48 jam ya. Jadi hari ketiga atau hari kelima, 4, 5 kita udah boleh terbang lagi. Dan banyak lagi aturan. Kalau kita mau training misalkan ke akademi ya, ke simulator atau hal-hal lain, kita wajib libur 7 hari setelah terbang. Karena disinyalir kan kita keliling-keliling dunia. Waktu keliling dunia itu dianggap kita mungkin membawa ya, OTG ya, membawa virus tadi yang nempel mungkin. Makanya kita di swab test. Kemudian nunggu 7 hari. Setelah 7 hari kita baru boleh ke head office atau headquarter atau kita mau training. Itu wajib hukumnya. Kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh aja ya protokol COVID-19. Itu bisa berubah Mas sesuai dengan government regulation, aviation regulation. Bisa berubah ya. Ya, itu berubah terus. Jadi nggak kayak gitu terus. Jadi dynamic, tergantung situasi. Oke. Ya, itu berarti banyak sekali prosedur-prosedur baru ya setelah adanya COVID ini. Dan tambahan seperti itu, ada juga saya dengar di UAE menggunakan application Pure Health. Oh, yang Pure Health ya. Ya, itu semuanya download atau bagaimana? Jadi ada 2 ya, Al Hosna and Pure Health. Untuk Al Hosna sendiri kan itu untuk kita kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita ke rumah sakit atau ke sehat, kita buka apps itu, kita tahu hasilnya. Misalkan ada foto kita, positif atau negatif. Kemudian untuk Pure Health sendiri itu baru Mas, mungkin baru minggu ini. Kemarin ada beberapa penumpang kita yang nggak bisa berangkat dari Jakarta atau dari beberapa negara seperti Filipina, dikarenakan Pure Health belum menunjuk rekanan di negara-negara tersebut. Betul. Gitu. Seperti di India ada 1-2 yang ditunjuk, tapi orang India kan banyak yang mau balik ke sini. Gitu. Jadi Pure Health sendiri belum menunjuk, yang saya dengar ya dari sampai sekarang belum ada katanya. Teman-teman ya. Saya dengar dari teman-teman yang berangkat dari Jakarta, mereka belum dapat rapid test. Belum bisa rapid test karena Pure Health UAE belum menunjuk perwakilan di sana. Tapi sebelumnya, istri saya kemarin berangkat bulan lalu, cukup tes apa saja atau tidak tes pun nggak apa-apa. Yang penting temperatur badannya bagus, kondisinya sehat. Waktu tiba di UAE, di swab test. Waktu di swab test itulah kita harus karantina 14 hari, tidak boleh keluar sama sekali. Dan hasilnya juga diberitahukan 48 jam kemudian. Jadi itu saya bilang tadi, COVID protokol 19 ini bisa berubah kapan saja. Memang saat ini Pure Health belum menunjuk, mungkin besok udah nunjuk. Atau mungkin nggak perlu lagi, atau gimana. Itu tergantung perkembangan selanjutnya. Betul. Ya, itu ada beberapa kawan juga yang dari Jakarta yang menanyakan, itu kenapa di Indonesia tidak ada optionnya? Jadi di aplikasi Pure Health emang tidak ada untuk negara Indonesia karena belum ditunjuk seperti Kapten Rido bilang tadi. Ya mudah-mudahan hari ini atau besok udah keluar ataupun juga dihilangkan sama sekali lah. Jadi lebih mudah untuk penerbangan internasional ya. Itu satu pertanyaan. Bagaimana? Yang saya dengar memang dari pihak KBRI kan sudah mendengar juga dan akan mempertanyakan ke Etihad. Mungkin dengan KBRI
follow up ini semua karena warganya nggak bisa balik atau nggak bisa nemuin keluarga yang di sini. Dengan itu semua UAE akan segera menunjuk, karena itu kan government regulation. Betul. Jadi memang kalau ada aturan itu ya harus nunjuk siapa klinik yang bisa direkomendasi kita. Ya mudah-mudahan lah. Kita juga sudah mengapproach itu, beberapa kawan-kawan profesional di maritim sektor sudah mengapproach juga KBRI. Semoga ada perkembangan yang lebih baik. Satu pertanyaan lagi nih, Captain Rido. Kalau begini terus ini, bagaimana kira-kira sektor penerbangan ini bisa survive ya? Dengan adanya protokol new normal, pengurangan juga penumpang, hanya barang saja yang masih aktif. Itu kira-kira apakah penerbangan internasional bisa survive ini kalau begini terus ini sampai tahun depan? Survive dengan cara berbagai cara ya. Mungkin ada pemotongan gaji 50% atau unpaid leave atau diberhentikan sementara. Udah ribuan Mas yang diberhentikan. Udah ribuan. Jadi dari 3 airline besar ini udah ribuan. Tidak ada airline tidak memberhentikan pegawainya. Even Garuda atau nggak ada perusahaan yang bisa atau sanggup menghadapi COVID-19 ini tanpa pengurangan pegawai. Jalannya banyak cara, jadi seperti perusahaan saya atau perusahaan yang lain, ada pemotongan gaji 50% itu udah pasti kayaknya deh. Terus kemudian 50 atau 25 ya, tergantung stratanya, tergantung golongannya. Kemudian unpaid leave itu juga pilihan, jadi silakan pulang atau memang sudah pulang nggak bisa balik, silakan dulu tinggal di sana, nunggu 6 bulan atau setahun, nanti kita panggil lagi. Jadi tanpa gaji itu ya, namanya juga unpaid leave. Atau 50, atau yang tinggal di sini 50% gaji. Itu pun dengan jumlah yang sangat kecil. Jadi memang layoff itu memang harus dilakukan, karena siapa yang mau bayar kalau nggak ada penumpang kan gitu. Duit dari mana kita untuk survive? Sementara ini survive-nya ya dari kargo sama orang-orang lalu lalang. Jadi orang Amerika yang dari Filipina mau pulang, nah Etihad bisa ngangkat, bawa mereka transit di Abu Dhabi, kemudian dibawa ke Amerika. Atau orang Eropa dari Jepang mau balik, naik apa kan nggak ada penerbangan. Nah, Etihad, Emirat, Qatar atau beberapa airline dia bisa bawa transit. Nah, itu aja kita untungnya dari situ. Harganya sedikit lebih mahal karena memang ya tahu sendiri kita nggak bisa naruh penumpang berjejer ya, jadi harus jaga jarak depan belakang, samping kiri kanan. Jadi makanya harganya seakan-akan 2 kali lipat. Begitu untuk survive. Oke, Captain Rido. Jadi ini pertanyaan terakhir ini, Captain Rido. Sebelum kita tutup bincang-bincang sore kita, doa dan harapan apa ke depannya yang Captain Rido ingin sampaikan agar penerbangan kita ini kembali normal? Doanya ya kita sama-sama berdoa, berharap COVID-19 ini segera berlalu dengan ditemukannya sekarang sudah uji coba. Saya dengar anak saya juga ditawarin uji coba ya. Oke, untuk di Abu Dhabi ya? Ya, di sini udah uji coba karena saya tahu anak saya dapat email, dapat SMS diminta uji coba, malah dapat duit lagi. Untuk 3 bulan dites. Kemudian, tapi itu kan hasilnya nggak instan ya. Ada tahapannya, ada 3 bulan sampai confirm bisa diproduksi, kemudian dipersiapkan diproduksi, kemungkinan ya pertengahan tahun depan, mendekati pertengahan tahun depan itu kemungkinan baru diproduksi. Itu kalau yang sekarang ini berhasil ya. Kalau nggak berhasil ya kita menunggu lagi. Kemudian kita juga kita herd immunity, jadi kita sendiri harus jaga kesehatan sehingga kita tidak terinfeksi dan kemudian bisa aja meninggal dunia ya karena ini. Tapi kalau kita sehat sih sebenarnya kayak penyakit yang lain. Biasa, kalau kita sehat ya dia akan imun kita akan sanggup menghadapi. Itu doa dan harapan saya itu tadi. Semoga vaksinnya cepat ketemu dan kita bisnis bisa berjalan seperti biasa lagi. Dan harapan kita juga setiap individu itu jangan berkumpul dulu lah. Misalkan gathering yang tidak perlu,
Karena kebanyakan kan yang kena itu kan kayak kemarin terjadi di Indonesia kan barak militer ya. Orangnya sehat semua tapi kena semua. Tapi mereka nggak meninggal dunia atau nggak sakit. Tapi hampir semuanya kena itu di barak militer. Dia sehat, tapi nggak apa-apa dia sehat. Dia nggak akan. Tapi bisa menyebarkan ke yang lain. Tapi dia bawa kemana-mana kan gitu. Makanya sampai diisolasi di barak militer tersebut. Kemudian worker-worker yang tinggal bersama-sama yang ramai ya, kumpulannya orang banyak. Satu kamar mungkin berlima atau berempat. Kemudian pasar-pasar tradisional itu juga tempat-tempat berbahaya. Karena kita memang bersentuhan ya. Kemudian tempat-tempat party, bar atau kalau pernikahan, gathering pernikahan. Kemudian banyak contoh seperti masjid, gereja, kuil. Ya, untuk sementara memang jaga jarak yang agak jauh, dibersihkan benar-benar ngikutin protokol. Ya itulah cara-cara kita untuk bersurvive sampai ketemu, sampai kita sendiri juga punya imun. Harapan saya ya tahun depan maksimum 2 tahun kita akan mungkin ya sampai 2 tahun Mas. Jadi 2 tahun ini kita benar-benar harus survive. Dan yang paling bahaya kan masalah ekonomi karena betul. Mungkin COVID-19 nggak membunuh kita, tapi ekonomi mungkin bisa membuat kita ya kelaparan atau chaos atau politik gitu. Bisa aja itu. Makanya harapan saya ya itu tadi, semoga vaksin cepat ketemu dan dari kita sendiri berusaha untuk hidup sehat. Itu sementara. Ya, terima kasih nih Kapten Rido atas bincang-bincangnya dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi Kapten Rido. Sampai ketemu. Salam perwira dan profesional muda Indonesia. Apabila Anda ada pertanyaan dan feedback, silakan letakkan di kolom komen. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Salam perwira dan profesional muda Indonesia. Please don't forget to subscribe and click the bell untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update dari channel ini. And then like, comment, and share it. 감사합니다. 안녕히 가세요.